Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Coach Bapak Fisika Prasetyo, izin Bapak Mentor Bapak Ilham Nugraha SE. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Pelayanan untuk Perbaikan Surat Keputusan, yaitu SK Pensiun, melalui penciptaan aplikasi perbaikan bagi PNS di Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan diri, nama saya Rara Indira Balkis. Saya lahir di Bandung 11 Oktober 2001. Saya magang di BKD Provinsi Jawa Barat di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Adapun BKD berada di Jalan Ternate nomor 2 Citarum, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Visi misi BKD yang pertama adalah visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Misinya yaitu membentuk manusia yang bertakwa, melahirkan manusia yang berbudidaya, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mewujudkan tata pemerintahan yang inovatif. Latar belakang saya membuat rancangan ini yaitu adalah seperti yang diatur pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sebagaimana yang disebutkan bahwa PNS itu mendapatkan bentuk penghargaan atas pengabdian PNS-nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Nah, pada kenyataannya untuk sekarang banyaknya kendala yang terjadi saat pemberian SK pensiun. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Contohnya itu seperti nomor surat keputusan, nama, tempat tanggal lahir, NIP, jabatan unit kerja, serta TMT pemberhentian pegawainya salah. Lalu analisis isu, saya mengambil 5 poin. Yang pertama, kesadaran pegawai terkait data pengusulan SK pensiun, yaitu di mana pegawai dan fasilitator masih kurang paham dan kurang teliti dalam menginput berkas persyaratan pensiunnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua ada pendistribusian SK pensiun, yaitu alur pendistribusian yang masih ribet dan sangat panjang. Yang ketiga itu perbaikan SK pensiun, di mana pensiun yang mengalami kesalahan berkas datang langsung ke kantor BKD Provinsi Jawa Barat. Yang keempat, perbaikan berkas pegawai yang akan pensiun. Berkas yang dimiliki tersebut telah usang atau tidak di-scan sehingga tidak terbaca dengan jelas. Yang kelima itu data lampiran persyaratan. Masih adanya pegawai yang memiliki persyaratan tapi bukan data yang terbaru sehingga belum sesuai. Lalu isu prioritasnya ada aktual, tidak tersedianya layanan perbaikan SK secara online melalui perbaikan menyebabkan perbaikan tidak optimal. Lalu problematik, dalam proses pengkoordiniran perbaikan SK dari KCD ke BKD masih sering alurnya masih sangat panjang sehingga tidak terlewat atau tidak sampai ke pihaknya langsung. Kelayakan, jika aplikasi perbaikan ini tidak tersedia, maka dalam waktu ke depan ini akan terhambat dan tertumpuk. Lalu layak, proses perbaikan secara manual dirasa belum maksimal sehingga harus diadakan aplikasi perbaikan ini. Analisis USG terhadap isu. Saya mengambil poin yang nomor 3 karena di sini dilihat paling urgensi dan menduduki peringkat nomor 1. Diagram fishbone. Yang pertama ada metode terjadinya kesalahan input data pada proses pemberkasan. Yang kedua ada pengetahuan fasilitator dan pegawai yang akan pensiun masih kurang dalam mengetahui data yang baik dan benar serta kurangnya koordinasi. Yang ketiga ada media, yaitu kurangnya koordinasi untuk memberikan pemahaman para PNS dan fasilitator dalam menentukan berkas yang sesuai. Yang keempat ada mesin, yaitu belum adanya pelaporan perbaikan SK secara online. Yang kelima ada material, masih kurangnya dokumen yang dilampirkan pegawai pada saat perbaikan. Dan yang terakhir adalah measurement, yaitu belum adanya tindak lanjut yang lebih praktis dalam perbaikan SK. Analisis MC Namara, yaitu menentukan identifikasi alternatif solusi untuk menyelesaikan penyebab isu prioritas.
Di sini saya mengambil 3 alternatif solusi. Yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada PNS yang akan pensiun. Yang kedua, mengadakan DEX dengan setiap perangkat daerah untuk mendata calon PNS yang akan pensiun. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan SK pensiun dengan penciptaan aplikasi e-perbaikan. Adapun ide gagasan kreatif yang saya ambil tadi adalah yang terakhir, dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan penciptaan aplikasi e-perbaikan tersebut. Lalu tahap kegiatan yang akan saya lakukan ada 4. Yang pertama, menyusun kerangka ide, inovasi, dan konsultasi aktualisasi dengan mentor. Yang kedua, membuat proses bisnis atau alur bisnis mengenai pembuatan aplikasi perbaikan SK. Yang ketiga, pembuatan konsep dan tahap pembuatan aplikasi perbaikan SK pensiun dengan berkonsultasi dengan mentor. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil evaluasi. Outputnya, terlaksananya konsultasi dengan mentor, tersedianya bahan paparan yang akan disampaikan kepada mentor, tersampaikannya rencana bahan paparan mengenai isu yang akan diangkat, terciptanya persetujuan terkait isu permasalahan yang akan diangkat, tersedianya konsep pembuatan aplikasi, tersusunnya matriks data dan desain aplikasi sesuai kesepakatan dengan mentor, terciptanya aplikasi SK perbaikan, dan tersedianya hasil evaluasi serta laporan hasil evaluasi. Adapun nilai berakhlak yang berkaitan dengan rancangan ini yaitu berorientasi pelayanan, berkonsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi untuk memberikan manfaat layanan kepegawaian. Yang kedua, ada kompeten, menyampaikan pendapat berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Yang ketiga, ada harmonis, menjalin komunikasi dengan sopan santun pada saat berdiskusi dan konsultasi dengan mentor. Yang keempat, akuntabel, menyampaikan permasalahan sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Yang kelima, ada loyal, mengikuti arahan dari mentor terkait pemecahan masalah isu. Yang keenam, ada adaptif, menyampaikan gagasan inovasi mengikuti perkembangan zaman. Yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan mentor terkait penyusunan laporan aktualisasi. Lalu ini ada rekapitulasi rencana habituasinya. Lalu rencana aktualisasinya yang akan dilaksanakan bulan April dan bulan Mei. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk saran dan masukannya saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.